Sahabat budaya, kita bertemu kembali dalam obrolan RRI Net yang pada kali ini persembahan dari RRI Semarang. Ada satu topik yang menarik akan kita kupas kali ini, yaitu mengenai bahasa menunjukkan bangsa. Dan jangan lupa, sajian ini dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat Anda unduh melalui Google Play Store dan juga App Store, dan UCTV channel 130, Nin Media channel 10, serta Anda bisa langsung mengaksesnya melalui website rri.co.id. Baik, kita akan berbicara tentang bahasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita memiliki sejarah yang panjang tentang bahasa. Bahkan belum ada satu penelitian pun bahasa itu bisa dijajaki berawal sejak kapan. Tetapi yang jelas, bahasa memiliki percepatan perubahan yang sungguh luar biasa, sangat cepatnya. Dan ia berproses bersama orang yang berbahasa itu sendiri. Kali ini kita akan mengupas tentang bahasa menunjukkan bangsa bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tentu saja telah hadir di studio, yaitu Mas Nurholis. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Apa kabar Mas Nurholis? Baik Mas Alfon, alhamdulillah. Beginilah keadaannya. Mas Nurholis ini pengajar, ya. Iya. Kemudian juga aktif sebagai seniman, boleh dikatakan seperti itu nggak Mas? Ya, sedikit banyak begitu. Pranoto Coro juga begitu ya, MC berbahasa Jawa, ya, atau betul, MC pada acara-acara adat Jawa ya Mas ya. Rutinitas 5 tahun terakhir ini di bidang itu. Iya, baik. Kemudian juga ada Mbak Afita Indah Febriana. Nah, Mbak Afita ini mahasiswa di Universitas Negeri Semarang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Baik Mbak Afita, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Mas. Baik, saat ini ada di semester berapa? Saya sendiri saat ini ada di semester 5. Semester 5, ya sebentar kemudian nanti akan semester 6 ya. Ya benar sih Mas, semester 6. Oke, obrolan kita semoga ini nanti bisa betul-betul cair tetapi juga tetap bermakna, yaitu mengenai bahasa menunjukkan bangsa. Baik sahabat budaya, saya awali terlebih dahulu pertanyaan pertama ini ya, yang nantinya akan kita kupas bersama secara lebih lanjut ini kepada Mas Nurholis dulu Mbak Vita. Semoga bisa menjawab. Oke, pasti bisa lah ya. Baik, Mas Nurholis, saya ingin bertanya tentang bagaimana bahasa itu dari sudut fungsi, dari sudut pandang fungsi. Ya, karena secara umum bahasa itu kan merupakan media untuk berkomunikasi. Tapi apa hanya itu saja? Karena saya yakin dalam kehidupan sehari-hari yang dilingkupi bahasa ini, bahasa apapun itu, bahkan termasuk bahasa isyarat, itu kan menunjukkan betapa bahwa bahasa ini memiliki fungsi yang lain sebagai sekedar bahasa, sebagai alat komunikasi. Ya Mas Alfon, kalau kita melihat bahasa dari segi fungsi, kita banyak sekali. Tinggal dari sudut pandang mana kita melihat bahasa itu. Jika kepentingan kita bernegara, maka bahasa sebagai alat administrasi negara. Jika kita duduk sebagai seorang budayawan, maka bahasa sebagai ekspresi budaya. Jika kita duduk sebagai agamawan, maka bahasa jadi penyampai wahyu, penyampai syiar agama. Jika dalam industri, maka bahasa bisa dijadikan sebagai alat sarana transaksi begitu. Ini tinggal dari sudut pandang mana yang akan kita kupas lebih dalam begitu. Namun jika bicara bahasa secara umum, maka yang tampak adalah memang kebudayaan. Artinya ekspresi budaya itu yang tampak pada lingkup kehidupan kita. Apa yang kita lakukan keseharian itu memang bentuk daripada ekspresi budaya.
lebih daripada itu, dalam kebudayaan maka muncul bentuk kesenian, bentuk-bentuk keindahan bahasa, produk yang dihasilkan dari bahasa. Misalkan dalam kebudayaan Jawa kita ada wujud kesenian ketoprak yang media penyampainya adalah verbal bahasa. Kemudian tari, bahasa gerak, kemudian dalam bahasa sendiri ada sastra, ada puisi, novel, dalam Jawa ada keguritan dan sebagainya. Itu kemudian menjadi satu buah produk kebudayaan yang dipengaruhi oleh bahasa itu sendiri, Mas Alfon. Begitu. Jadi tapi ada yang mengatakan bahwa bahasa itu sendiri kan memang produk budaya. Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi ya. Karena bahasa bisa melahirkan produk kebudayaan, tetapi bahasa juga bisa lahir karena kebudayaan itu. Oh iya. Begitu. Dan yang jelas adalah bahwa bahasa ini merupakan sarana ekspresi sebuah kebudayaan, sarana untuk mengekspresikan sebuah kebudayaan yang nantinya akan mengerucut menjadi satu identitas begitu. Betul sekali, karena sebuah kebudayaan itu akan terlihat salah satunya adalah dari bahasa. Bahasa yang disampaikan, yang dituturkan, yang tercermin itu merupakan gambaran daripada budaya keseluruhan itu, Mas Alfon. Baik, saya ke Mbak Avita terlebih dahulu ini yang saat ini masih aktif sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Jawa di Universitas Negeri Semarang. Saya ingin tahu mengapa terbilang masih muda ya pastinya ya, karena masih kuliah begitu ya. Iya. Beda sama saya. Beda sama saya juga akhirnya. Jadi apa yang membuat Mbak Avita ini tergerak untuk belajar bahasa, apalagi bahasa Jawa, Mbak? Biasanya kan orang cenderung mengentengkan, wah wong ini bahasa saya sendiri kok, ngapain perlu dipelajari lagi? Apa yang menggerakkan niat Mbak Avita untuk belajar tentang bahasa, khususnya bahasa Jawa? Gini Mas ya, dalam bahasa Jawa itu ternyata pandangan orang-orang itu menurut saya itu salah. Salahnya di mana, Mbak? Dia itu Jangan kayak sampai saya disalahkan juga ini nanti. Ada tonton banyak orang. Iya. ya, mereka itu berpandangan bahwa bahasa Jawa itu terlalu mudah. Oh. Tetapi ketika saya sudah memasuki kuliah di bahasa Jawa sendiri, jujur memang rumit. Rumit ya? Iya. Semakin kita belajar bahasa Jawa, bisa dibilang semakin kita itu jadi geleleng. Jadi semakin kita mengetahui betapa kita masih banyak yang tidak kita ketahui begitu. Memang benar. Lalu secara umum apa yang membuat Mbak Avita ini tertarik dengan bahasa? Secara umum saja sih. Artinya kalau kadang kan ada orang yang ingin sekolah nanti kerjanya seperti ini. Apa itu juga salah satu faktor yang mendorong Mbak Vita untuk belajar bahasa? Karena mohon maaf ini, belajar bahasa itu sulit ya untuk jadi kaya ya dari bahasa itu ya. Benar, tapi benar. Gimana, Mbak? Menurut saya itu bahasa sendiri itu bahasa itu unik Mas. Tetapi di dalam keunikan itu terdapat kerumitan. Bisa dijelaskan nggak uniknya seperti apa uniknya? Misalnya hal-hal kecil saja misalnya. Di dalam bahasa itu ketika kita menyampaikan suatu kita tidak langsung to the point. Tetapi kita itu masih kayak ada basa-basi dulu, kemudian masih kayak di dalam kalimat tersebut ada penyampaian khusus gitu Mas. Oke, menarik sekali ya. Jadi memang ada sisi kontekstualitas ya berarti ya. Benar. Nah, ini ke Mas Kolis lagi nih Mas. Tentang ternyata yang disampaikan Mbak Avita itu juga bahwa bahasa tidak melulu teks. Kurang lebihnya kan seperti itu Mas ya tadi ya. Jadi ada kontekstualitas. Kadang itu yang memang membuat orang tertarik untuk belajar bahasa. Nah, apakah itu juga yang akhirnya membuat bahwa bahasa ini pada akhirnya akan menunjukkan siapa saya, siapa Anda, siapa bangsa itu begitu.
Iya. Kita semua, Mas Alfon, saya, Mbak Avita, itu yang pertama kali kita pelajari mulai dari di kandungan ataupun setelah lahir itu yang utama adalah bahasa yang dipelajari. Bahasa baik secara verbal maupun bahasa secara gerak tubuh, kode, lambang, atau bahasa secara bunyi itu kita pelajari. Lah, itu kemudian bisa mencerminkan seseorang itu punya identitas. Itu memang bahasa-bahasa yang memang kita dapatkan dari akar. Artinya akar itu adalah dari kita kecil, dari lingkungan yang membentuk diri kita, kemudian menjadi diwakilkan dalam bahasa yang kita tuturkan. Karena bahasa itu memang kalau saya katakan ruh kebudayaan. Ruh kebudayaan. Ruh kebudayaan. Artinya seperti apa itu ruh kebudayaan? Begini, kalau saya mengartikan membagi menjadi dua, ada satu bahasa sebagai produk kebudayaan, artinya sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh siapapun, boleh mempelajari dan bisa melakukannya. Itu tidak sebagai ruh tapi sebagai objek alat komunikasi, misalkan bahasa Inggris yang jadi internasional, kemudian belum tentu orang Mas Alfon bisa bahasa Inggris kemudian mempunyai kebudayaan, kepribadian seperti orang Inggris, belum tentu. Tetapi kalau bahasa ibu yang ruh kebudayaan ini akan 100% mencerminkan Mas Alfon seperti apa jati diri. Karena ini erat sekali dengan kebudayaan, bahwa bentuk bahasa, bentuk bunyi, kemudian permainan rima, halus dan tidaknya, kemudian tempo yang disampaikan, ritme cepat tidak, intonasi itu akan membentuk kebudayaan yang mengakar begitu. Mas Alfon sendiri bisa lihat bagaimana kebudayaan orang Jawa dengan bahasanya, orang Batak dengan bahasanya, orang Madura dengan bahasanya pasti berbeda. Dari segi pelafalan akan mencerminkan kebudayaan mereka sendiri begitu. Itu berlangsung dari waktu ke waktu ya. Betul. Berproses dari waktu ke waktu. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan ini, dan sahabat budaya masih banyak yang akan kita kupas mengenai bahasa menunjukkan bangsa. Tadi masih secara umum, tapi nanti kita akan mencoba mengelaborasi lagi contoh-contohnya, kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama obrolan budaya RRI Net. Menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat, imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. Sahabat budaya, kita kembali lagi dalam obrolan budaya RRI Net, masih bersama saya Arfon, kemudian ada Mas Kolis, ada juga Mbak Avita. Kita masih membahas tentang bagaimana bahasa itu dapat menunjukkan jati diri suatu bangsa. Saya ingin ke Mbak Avita terlebih dahulu deh. Ini tadi disampaikan bahwa ada yang menganggap bahwa bahasa itu mudah, tetapi ada juga pada akhirnya yang mengatakan bahwa bahasa itu sesuatu yang rumit, sulit gitu ya. Tapi tentu saja itu kan subjektif, orang memandangnya seperti apa. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah, kalau memang bahasa itu baik sulit maupun gampang begitu, maka solusinya seperti apa, Mbak? Menurut Mbak Avita sebagai mahasiswa, pembelajaran baik di sekolah atau di kampus begitu, pembelajaran tentang bahasa ini agar menjadikan bahasa ini menjadi satu subjek
yang bisa menarik minat orang, lepas itu bahwa bahasa adalah rumit dan tidak itu Mbak? Gini Mas, dari bahasa pun itu menurut saya itu kalau dalam pembelajarannya jangan banyak teori, tetapi langsung iya. praktek. Tapi bukankah teori itu penting juga Mbak? Iya penting, tapi Iya. kan lebih signifikannya kan nanti kan ke praktek juga. Nggak mungkin kita menjelaskan langsung ke teori. Kalau langsung ke praktek nanti biasanya dari lawan bicaranya pun nanti bisa mudah untuk memahami, walaupun di dalam bahasa tersebut kita menyampaikannya beda sama pemahaman dari lawan kita. Kalau Mbak Vita sendiri melihat pembelajaran saat ini, apakah ya masih terlalu banyak menjejalkan kepada peserta didik itu tentang teori-teori saja? Artinya kurang praktek begitu. Apakah masih seperti itu Mbak? Kalau dalam pembelajaran sekarang, Iya. apalagi kan pandemi seperti ini Mas ya. Oke. Kalau ini tuh dalam bahasa teori pun mungkin masih signifikan, tetapi dalam praktek untuk dalam kayak seperti bagaimana caranya penyampaian yang tepat untuk peserta didik agar tidak bosan dengan itu aja. Mungkin ada inovasi baru dari pengajar tersebut, bagaimana untuk si peserta didik tersebut tidak merasa langsung mengeluh gitu. Ada juga kemarin adikku bilang gini, Mbak, bahasa Jawa sulit. Karena apa? Dianya terus menjawab karena ada aksara Jawa dan lain-lain tersebut. Iya. Dia itu seperti dikasih soal dari guru, kemudian materi tidak dijelaskan oleh gurunya, langsung dikasih tugas. Dan itu nanti semakin sulit ketika bahasa Jawa ada aksara Batak Mbak. Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Nah, makanya jadi yang bahasa Jawa dengan aksara Jawa itu kan sangat lumrah sebenarnya ya Mbak. Lumrah. Ya? Iya. Lebih sulit lagi kalau bahasa Jawa dibahasakan oleh perempuan. Ah. Karena bahasa perempuan ini sangat sulit. Oh. Benar. Baik Mas Kolis, kita nyambung ke Mas Kolis. Tadi dari Mbak Vita ini menunjukkan betapa perlunya diksi saat mengajar, perlunya pemahaman psikologi saat mengajar. Kalau saya sarikan ini tadi ya, kemudian juga masalah inovasi dari pengajar itu. Dan ini juga mungkin tidak hanya untuk guru-guru di eksakta saja ya Mas ya, tapi juga guru-guru di bidang studi bahasa pun rasanya perlu agar yang menganggap enteng tahu bahwa bahasa itu berarti, tapi yang menganggap sulit tahu juga bahwa itu bahasa itu menyenangkan. Gimana Mas? Iya, sebetulnya itu yang dikatakan Mbak Avita itu memang lebih banyak subjektivitasnya memang, karena sulit dan mudah itu kan relatif. Jika orang itu cinta, maka tak ada yang sulit bagi dia. Bukankah begitu Mas Alfon? Mungkin ya. Tapi Mas ya, kalau terlalu cinta mungkin bisa menjadi benci loh. Itu beda kasus lagi. Oke. Terkadang begitu memang. Tetapi sesulit apapun, karena bahasa itu adalah kembali pada ruh kebudayaan, maka itu sangat perlu untuk kita perdalam dalam rangka membangun generasi bangsa ini yang berbudaya. Sedikit banyak saya ada di lingkungan pendidikan, saya ngajar teman-teman begitu, anak-anak SMA begitu. Tapi seringkali saya menganggap itu teman-teman saya, karena usianya kan tidak terlalu jauh lah. Saya 17 lebih 3 bulan. Saya tidak tega dengan diri saya ketika bicara angka Mas. Begini, saya sepakat dengan Mbak Vita bahwa bahasa itu memang lebih kepada praktik, bukan berarti kita menyampingkan teori. Karena teori itu memang sangat penting karena dasarnya memang dari teori. Tetapi begini, kembali kepada di awal tadi saya menyampaikan bahwa fungsi bahasa salah satunya adalah sebagai ekspresi budaya. Maka jika siswa itu menganggap sulit, maka sebagai guru punya tanggung jawab dong untuk mengajak mereka supaya cinta, kemudian ada kemudahan bagi mereka. Maka kita dekatkan dengan budaya mereka, karena bahasa tadi ruh kebudayaan, kemudian melihat
bahasa sebagai ekspresi budaya, maka kita ekspresikan dalam misalkan dalam wujud tetembangan, dalam bahasa Jawa bahasa ya. Jawa ini Ya, ini ya. konteksnya bahasa Jawa. Kemudian dolanan bocah, kemudian dalam sastra misalkan kita bermain geguritan begitu, baca puisi Jawa, itu ekspresi budaya itu, ekspresi bahasa itu menjadi dekat dengan siswa. Akhirnya timbullah kecintaan mereka. Maka saya pribadi dalam menemani teman-teman atau anak-anak belajar itu, satu yang saya tekankan, cinta terlebih dahulu. Karena dari cinta akan merubah segalanya. Wah, luar biasa sekali. Karena benci itu cinta yang terlukai, ya kan? Baik Mas, masih kita lanjutkan dengan itu. Iya. Kalau kita bicara tentang pendidikan di Indonesia itu kan pendidikan manusia seutuhnya ya. Iya. Artinya bukan hanya masalah IQ saja, tetapi Iya. bagaimana karakter itu terbangun melalui pendidikan. Nah, kalau Mas Kolis sendiri sebagai pengajar bahasa, Iya. yaitu bahasa Jawa, bagaimana itu bisa menyasar kepada murid-murid Mas Kolis? Betul-betul bisa tertuang atau betul-betul dapat diajarkan oleh Mas Kolis, karena seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Jawa itu juga memiliki satu hal yang sangat menarik, yaitu bagaimana bahasa itu bisa mengajarkan orang untuk berperilaku, bertata krama dan lain sebagainya, Mas. Iya. Itu tercapai nggak, Mas, di sekolah itu, pembelajaran bahasa di sekolah itu, Mas? Ya, sekali lagi saya hanya bisa menjawab relatif, bergantung. Tapi begini, bahwa tanggung jawab pendidik, guru bahasa, bahasa apapun ya, saya Ya. bicara bukan hanya bahasa Jawa tetapi bahasa daerah di Ya. Nusantara ini, memang tingkat kompleksitasnya sangat tinggi, Dan beragam ya, Mas ya? beragam sekali, karena bahasa yang mereka ajarkan bukan hanya bahasa sebagai ilmu pengetahuan, tetapi bahasa sebagai ilmu terapan. Bagaimana bahasa ini, teori-teori bahasa, praktik-praktik bahasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan. Nah, ini yang menjadi tugas berat. Maka tercapai tidaknya relatif. Jika hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam kelas, itu sangat mudah sekali. Anak-anak diberikan materi terlebih dahulu, diberikan bacaan, kemudian diberikan ulangan, menjawab dengan benar 100 nilainya. Itu sangat mudah. Itu kan administrasi sekolah, artinya begitu. Tapi yang lebih berat adalah bagaimana anak itu membawa pengetahuan bahasanya, kemudian diaplikasikan dalam keluarga, Dalam kehidupannya ya. dalam kehidupannya. Itu yang berat. Maka peran guru, kemudian saya bercerita saya pribadi, maka selalu menekankan pada anak-anak, teman-teman, bahwa pentingnya bahasa itu memang untuk membangun perilaku. Bagaimana kita bisa menjadi cermin orang Jawa yang baik ketika kita tidak bisa bahasa Jawa, maka perlu menguasai bahasa Jawa. Tidak perlu menjadi seorang pakar, hanya tahu, memahami, kemudian mengaplikasikan, begitu sudah cukup. Kalau pakar itu tugasnya para pakar-pakar begitu, Iya. biar jadi tanggung jawab Orang-orang hebat sana ya. Iya. Kalau saya hanya pokoknya bahasa Jawa maupun bahasa daerah bisa berkembang, bisa cukup digemari, dicintai oleh masyarakatnya. Itu sudah sangat cukup. Mbak Afita ini setelah belajar bahasa di perguruan tinggi, sekarang masih berlangsung ya. Ada nggak yang dirasakan mampu merubah diri, misal kaitannya dengan bahasa tadi, yang akhirnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, oh ternyata ini saya hanya mencontohkan saja ya, barangkali bisa jadi berbeda. Oh ternyata cara bertata krama kaitannya dengan bahasa Jawa tadi, yang saya lakukan ini salah, maka saya akan merubah. Ada nggak yang kasus-kasus semacam itu yang Mbak Vita rasakan sendiri? Atau mungkin Mbak Vita lihat dari pengalaman orang lain, kejadian-kejadian yang dilakukan oleh orang lain?
Banyak sih Mas ya, kayak berada di lingkungan kita ke keluarganya masing-masing. Oke. Ketika ada seorang anak yang intinya ingin sesuatu tetapi mereka itu menginginkannya kayak ngeyel-ngeyelan dulu Oh, gitu. iya. Terusan ada juga yang kayaknya meninggikan diri sendiri, Oh, padahal di iya. dalam bahasa Jawa pun itu nggak boleh. Iya. Meninggikan bahasa itu meninggikan diri sendiri Iya. itu nggak boleh. Tetapi ketika saya mendapatkan ilmu dalam dunia pendidikan khususnya bahasa Jawa ini yang lebih merancu, lebih intens ke bahasa Jawa sendiri. Di situ kita itu mempelajari tentang bagaimana kita menghormati sesama orang, bagaimana kita unggah-ungguhnya kepada orang tersebut, terusan bagaimana cara kita tata krama juga. Sebenarnya sih di dalam dunia Jawa termasuk itu kita menatap cara mata sama mata itu Gitu ya. nggak sopan. Sebaiknya ya. Tapi jangan pandang saya terus ya. Konsep ngalah, konsep andap asor, konsep konsep ngajeni kepada orang lain gitu dalam. Dan itu kadang kan memang sulit, Mbak. Ketika kita sudah mengetahui bahwa ternyata saya salah selama ini. Padahal tabiat sebelumnya saya itu selalu seperti ini. Untuk mengubah itu kan kadang juga jadi aneh ya gitu. Tapi bisa tidak dilakukan itu? Bisa sih Mas. Kita itu dari kayak belajar dari pengalaman sebelumnya. Setelah kita mengetahui ini tuh tidak baik, ini tuh belum tepat aja gitu. Kemudian kita dari niat, dari pembelajaran tersebut yang udah didapatkan dari dunia perkuliahan tersebut, nanti ya kayak kita itu kayak bisa langsung mengalir sendirinya gitu loh Mas. Jadi kayak tidak ada paksaan apapun. Dan sahabat budaya tidak berarti ingin mengkomparasikan ya antara bahasa daerah, bahasa ibu dengan bahasa, misalnya bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan juga, artinya puncak-puncak bahasa daerah juga yang tetap adiluhung, makanya dijadikan sebagai bahasa persatuan. Tetapi nanti kita akan kupas lagi masih tentang bahasa dan bagaimana kita sebagai warga bangsa itu berkewajiban untuk menjaga bahasa, baik bahasa persatuan maupun bahasa-bahasa daerah sesuai dengan kesukuan kita. Tetap bersama Obrolan Budaya RRI Net. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Saudara, masih di Obrolan Budaya RRI Net dan kita masih mengupas tentang bagaimana bahasa itu dapat menunjukkan bangsa. Dari obrolan kita tadi sudah jelas betapa dinamika bahasa sungguh kompleks. Tetapi ada yang menarik bahwa bahasa itu ternyata memang bisa membentuk jati diri orang yang menuturkannya. Maka ketika itu terkumpul, jadilah sebuah bangsa dan menjadi identitas budaya satu bangsa. Dan masih bersama Mas Kolis juga dan juga Mbak Avita kita masih bicara tentang bahasa ini. Nah, Mbak Avita kembali ini, saya ingin ke Mbak Avita. Apakah dengan cara belajar itu pada akhirnya Mbak Avita sudah merasa bahwa pada akhirnya saya juga bisa melestarikan bahasa ibu atau bahasa daerah, bahasa Jawa ini? Tidak sih Mas. Tidak belum begitu puas, ya? Belum puas. Artinya harus sepuas apa nantinya? Kalau diukur puas apapun kita tidak bisa mengukurnya. Tetapi ketika kita mencapai suatu tujuan yang berhasil membuat seperti membuat keluarga bangga, bahagia, itu
bisa termasuk dari tolak ukurnya. Dengan bahasa. Iya. Bagaimana praktiknya misalnya? Dengan unggah-ungguh kah? Dengan tabiat kah? Karena tadi kan kita bicara tentang bahwa bahasa itu bisa membentuk jati diri seseorang, Mbak. Dari bahasa pun kan fungsinya macam-macam juga kan, Iya, Mas ya. Tinggal kita menempatkannya, menempatkan posisi bahasa itu di mana. Lagian terusan dari ragamnya pun, kita ragam dari khusus ragam Jawa pun berbagai ragam. Di sana kita mempelajarinya. Kayak seperti di dalam bahasa Jawa kan itu kan di kehidupan Jawa kan ada istilah golek jeneng nembe golek jenang. Oke. Gitu. Lah kan dari itu pun bisa juga bisa menjadi terpuas sendiri gitu, Mas. Oke. Nantinya akan ada jalan keluar atau nantinya akan mencapai sesuatu yang bisa membuat diri itu betul-betul puas begitu ya. Iya, benar. Baik Mas Kolis, ini Ya, kalau Mas Alfon. kita sedikit konstitusional begitu ya. Jangan berat-berat. Artinya dari undang-undang kita juga sudah tahu bahwa negara melindungi kekayaan budaya kita, termasuk di dalamnya adalah bahasa. Iya. Tapi masalahnya kadang hal-hal semacam itu kan tidak disadari oleh masyarakat secara luas. Sementara negara itu kan juga terdiri dari pemerintah dan rakyatnya begitu ya. Nah, kira-kira ini Mas, bagaimana bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat secara luas bahwa kita ini mempunyai kewajiban untuk membangun bahasa kita, entah itu bahasa ibu, entah itu bahasa persatuan kita, menjadi betul-betul lestari dan nanti akhirnya bisa dipertontonkan kepada dunia misalnya gitu. Bahwa ini loh saya orang Indonesia, bahasa saya seperti ini loh saya orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis dan lain sebagainya, dan budaya saya seperti ini. Bagaimana Mas? Iya Mas Alfon, tentu kita sebagai warga negara, sebagai rakyat kita perlu mengapresiasi kepada pemerintah kita bahwa pemerintah sudah mulai memperhatikan. Artinya saya katakan mulai, sebetulnya sejak dulu sudah, tetapi ketetapan-ketetapan undang-undang peraturan kan memang baru-baru ini diperkuat dengan itu ya. Iya, diperkuat, termasuk bagaimana undang-undang atau peraturan pemertahanan kebudayaan, kemajuan kebudayaan. Iya. Kemudian berangkat di Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada peraturan gubernur nomor 9 tahun 2012 ihwal bahasa sastra dan aksara. Itu sangat membantu sekali, artinya legalitas aturan itu mau tidak mau yang tadinya non sewu ya, mohon maaf, yang kurang peduli dengan bahasa akhirnya sama-sama karena peraturan harus dilaksanakan semua. Misalkan dalam peraturan itu di instansi pemerintahan diwajibkan setiap hari Kamis kalau tidak salah untuk dianjurkan menggunakan bahasa Jawa, menggunakan pakaian adat. Dulu misalkan di sekolah-sekolah di Provinsi Jawa Tengah 1 bulan sekali di tanggal 17 atau 15 ya, itu diwajibkan memakai baju adat. Tapi sekarang ada aturan baru lagi, setiap minggu, setiap hari Kamis, setiap minggunya menggunakan baju adat. Tentunya berimbas pada bahasa daerah Jawa itu kemudian diaplikasikan, digunakan dalam lingkup instansi pemerintahan maupun di instansi sekolah-sekolah. Dan itu salah satu cara untuk membumikan bahasa dari aturan ya, dari aturan. Kemudian dari bawah sendiri baiknya seyogyanya keluarga juga punya tanggung jawab akan pentingnya memberikan edukasi kebahasaan kepada anak-anaknya, kepada lingkungannya. Kemudian itu nanti menjadi kegiatan secara masif begitu untuk melestarikan bahasa. Kembali tadi ke depan tadi bahwa bahasa memang bisa menumbuhkan karakter, membentuk karakter. Dalam bahasa Jawa tadi yang disampaikan Mbak Afita, misalkan
Mas Alfon tanya soal bagaimana membanggakan keluarga. Iya. Misal dengan unggah-ungguh. Tadinya anak ini sebelum kuliah di bahasa Jawa, ini arogannya luar biasa. Misalnya begitu. ya. Petikilan Mas, petikalan gitu. Ora boso begitu. Orang Jawa bilang mungkin sampai kemetrak begitu ya. Kurang toto. Kurang toto. Kemudian ketika mengetahui kemudian belajar bahasa Jawa dengan berbagai norma-norma, konsep tata krama, konsep kerendahan hati, rendah hati, andap asor begitu, ngajeni wong liya. Kemudian sama dengan orang tuanya boso, dengan undha-usuk basa krama itu sopan secara lisan maupun perilaku. Itu juga kebanggaan keluarga, lebih daripada hanya sekedar lebih pada finansial ya. Iya. Itu kan pada perilaku, karena itu nanti akan terbawa sampai tua. Itu makanya betul yang dikatakan Mas Alfon bahwa ini jadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya keluarga, banyak guru, semuanya di lini kehidupan. Ini perlu kita sampaikan kembali kepada masyarakat bersama bahwa bahasa daerah itu memang penting untuk kita bumikan. Bukan hanya Jawa, tetapi apapun di Nusantara ini. Dan penggunaan bahasa yang baik dan benar rasanya juga sudah mulai terkikis ya Mas ya. Ya, Kadang campur-campur, gue boring gitu, tapi medrok misalnya gitu kan. Kan aneh begitu itu ya. yang bahasa Indonesia ya. Iya. Gimana Mbak Avita melihat itu Mbak? Anak muda begitu yang kadang bahasanya Gaul ya. bahasa gaul. Ya bukan berarti bahasa gaul itu terus kita anti, tidak ya. Tetapi kadangkala ketika tadi itu bisa berpengaruh juga kan terhadap psikologi seseorang ketika mengutarakan atau menyampaikan, mengucapkan bahasa itu. Melihat itu seperti apa Mbak? Kalau dari pandangan saya sendiri Mas ya, kalau dari perkembangan zaman ini, kayak sangat menyayangkan sekali gitu loh Mas. Kenapa sih harus bahasa kita, seperti bahasa Jawa yang intinya itu kayak dihindari gitu, dihindari oleh anak kaum muda sekarang karena yaitu perkembangan zaman, gara-gara dari bahasa gaul, terusan dari teknologinya pun kan sudah sangat maju juga. Tersebut kayak sangat menyayangkan sekali, sangat menyayangkan. Berarti Mbak Vita sayang sekali dong. Sayang sekali ya dengan Bahasa, ya. sayang sama bahasa loh Mas ya. Tapi memang secara umum bahasa itu memang diperlukan ya dalam untuk mengekspresikan diri bahkan ya, tidak hanya budaya berarti ya Mas ya. Baik Mas, yang terakhir barangkali ini Mas tentang bahasa menunjukkan bangsa ini, apa yang ingin disampaikan? Bagaimana mungkin kepada sebagai pengajar ini ya, kepada murid-murid atau mungkin juga kepada yang tidak diajarnya juga. Utamanya pada diri saya sendiri. Oke, silakan. Mas Alfon, kalau dibilang korban, saya adalah korban. Korban gimana Mas? Korban daripada pembentukan karakter bahasa. Korban dalam arti baik, artinya bahwa dulu sebelum saya belajar tentang bahasa, belajar tentang budaya, saya begitu menilai bahasa sebagai satu hal kecil yang toh saya juga dari kecil sudah berbahasa, ngapain belajar. Ternyata setelah saya belajar banyak soal bahasa, hingga saya menjadi pengajar, menemani teman-teman peserta didik belajar, ternyata saya menjadi semakin memahami, semakin mendalami bahwa bahasa itu memang sangat luar biasa. Kembali bahwa bahasa adalah ruh dari kebudayaan. Maka saya simpulkan bahwa siapa yang ingin menjadi manusia yang berbudaya, maka harus menguasai dan memahami bahasa itu sendiri. Untuk Mbak Avi nih, Mbak Vita, bagaimana Mbak yang terakhir ini tentang bagaimana bahasa menunjukkan bangsa? Kaitannya, coba kaitkan dengan misalnya perilaku anak muda atau mungkin dengan harapan-harapannya Mbak Vita sendiri.
Kalau dari harapan saya sendiri tentang bahasa untuk anak muda, kenapa sih kita tidak mencoba melestarikan bahasa kita sendiri? Janganlah kayak selalu meniru kebudayaan dari barat. Oke. Kayak gitu. Kenapa harus minder sendiri dengan budaya maupun bahasa kita sendiri gitu, Mas? Oke. Itu saja. Ada banyak lagi dari bahasa-bahasa yang mungkin bisa diutarakan, tetapi untuk kali ini mungkin lebih mengarah ayo melestarikan. Jangan diam-diam kemudian ketika udah dicomot sama negara lain baru kita gitu. bertindak. Jangan seperti itu. Oke. Baik, Mbak Afita dan Mas Nurholis. Iya Mas. Terima kasih Sama-sama. waktunya, menarik sekali. Memang kalau kita bicara hal ini Iya. butuh waktu yang sangat, mungkin beberapa semester ya Mas ya, tidak hanya 3 segmen seperti Nggak ini ada ya, habisnya. nggak ada habisnya ya. Dan semoga bahasa apapun itu, terutama bahasa kita, bahasa ibu dan juga bahasa persatuan kita, betul-betul mendapatkan tempatnya di hati Iya. warga kita semua. Pendengar dan juga sahabat budaya, demikian obrolan kita, obrolan budaya RRI Net untuk kesempatan kali ini. Seperti yang disampaikan Mbak Afita tadi, memang bahasa itu unik tetapi juga rumit. Jadi memang kompleks sekali kalau kita berbicara tentang bahasa. Tetapi permasalahan akan menjadi lebih kompleks ketika bahasa kita abaikan. Melalui bahasalah kita mengetahui banyak hal di dunia ini, bahkan yang di luar dunia ini. Kita akan jumpa kembali di obrolan budaya RRI Net di lain kesempatan. Sampai jumpa.